Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Faiza Aryani Maulana. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat mengenai Pangeran Diponegoro. Nah, untuk materinya saya akan menjelaskan melalui PPT berikut ini. Selamat menyimak. Pangeran Diponegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada biodata Pangeran Diponegoro. Yang kedua, latar belakang Perang Diponegoro. Yang ketiga, sejarah Perang Diponegoro. Dan yang terakhir, ada dampak Perang Diponegoro. Oke, yang pertama ada biodata Pangeran Diponegoro. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Raden Mas Mustahar. Ia lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Dan ia wafat pada 8 Januari 1855 di Makassar. Nama ayahnya yaitu Sultan Hamengkubuwono III dan ibunya R.A. Mangkarawati. Selanjutnya ada latar belakang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah salah satu perang terbesar dan terlama dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Perang ini meletus pada tahun 1825 dan berlangsung hingga 1830. Latar belakang utama perang ini sangat kompleks, namun secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, campur tangan Belanda dalam urusan internal. Yang kedua, perubahan tata ruang dan pengaruh terhadap masyarakat. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial. Dan yang keempat, faktor agama. Selanjutnya yaitu sejarah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan suatu perang besar yang berlangsung selama 5 tahun sejak Juli 1825 hingga 28 Maret 1830. Perang Diponegoro terjadi di Tanah Jawa melibatkan masyarakat pribumi dengan tentara Belanda. Pangeran Diponegoro memimpin secara langsung peperangan pribumi, sementara tentara Belanda dipimpin oleh Jenderal de Kock. Dalam menghadapi perang ini, Pangeran Diponegoro dibantu oleh beberapa pejuang seperti Mangkubumi, Kyai Mojo, dan Sentot Prawirodirjo. Perang ini disebut perang besar karena telah mengorbankan harta benda dan juga nyawa manusia. Berdasarkan dokumen-dokumen Belanda, perang tersebut mengorbankan 200.000 nyawa masyarakat pribumi dan 8.000 orang dari pihak Belanda. Disebut juga Perang Jawa karena peperangan ini melibatkan hampir seluruh wilayah Jawa. Perang Diponegoro diawali pada 20 Juli 1825 dengan penangkapan Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi oleh utusan Belanda di Tegalrejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri. 3 minggu kemudian, Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh Kyai Mojo melakukan penyerangan terhadap Belanda dan berhasil menduduki Keraton Jogja dan memperluas kedudukannya ke arah timur. Pada tahun 1827, pasukan Belanda mengerahkan 23.000 prajuritnya untuk melawan Pangeran Diponegoro. Belanda membangun benteng-benteng di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terpojokan. Pada tahun 1829, Kyai Mojo ditangkap dan diikuti dengan penangkapan Mangkubumi dan Ali Sabah. Pada tanggal 16 Februari 1830 terjadi pertemuan antara Pangeran Diponegoro dengan Kolonial Baptist Cleaners sebagai utusan Jenderal de Kock. Pertemuan itu dilakukan beberapa kali untuk mengadakan gencatan senjata. Pada 28 Maret 1830, pasukan Belanda menangkap Pangeran Diponegoro. Penangkapan tersebut menjadi akhir Perang Diponegoro. Setelah ditangkap Pangeran Diponegoro diasingkan di gedung Karesidenan Semarang dan dibawa ke Batavia. Pangeran Diponegoro wafat saat dipindahkan ke Makassar di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Yang terakhir yaitu dampak Perang Diponegoro. Perang Diponegoro memberikan dampak yang sangat signifikan bagi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Berikut adalah beberapa dampak utama yang ditimbulkan. 1. Penguatan semangat nasionalisme. 2. Meningkatnya kesadaran politik. 3. Kerugian ekonomi yang besar. 4. Perubahan kebijakan kolonial. Dan yang 5. Pengaruh terhadap pergerakan nasional. Nah, ada sedikit tambahan nih, yaitu saya akan menunjukkan lukisan yang menunjukkan tentang penangkapan Pangeran Diponegoro dan juga penyerahan Pangeran Diponegoro. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai Pangeran Diponegoro. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.